ketemu lagi dengan saya Andoyo dari javawebmedia.com. Baik, pagi ini kita akan belajar Bootstrap 5 lagi ya, lanjutan dari sesi 1 kemarin. Sekarang kita sesi 2 ya. Nah, di sesi 2 ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana cara membuat halaman registrasi dengan Bootstrap 5 dan sekaligus nanti juga belajar CSS Media Query ya. Jadi nanti selain belajar Bootstrap kita juga belajar CSS Media Query. Jadi CSS Media Query ini nanti kita bisa pakai untuk mendesain halaman website secara responsif ya. Jadi selain pakai Bootstrap, nanti CSS yang kita buat sendiri juga jadi responsif juga. Oke, baik. Kita mulai. Nah, sebelum mulai belajar pastikan sudah menginstal SAMPP ya, sehingga nanti teman-teman nggak bingung. Dan juga pastikan sudah mengikuti sesi tutorial part 1 ya, sesi 1. Jadi kalau teman-teman belum mengikuti silahkan ikuti sesi 1 dulu, karena ini tutorial berurutan. Jadi kalau teman-teman langsung lompat nanti pasti bingung ya. Jadi silahkan ikuti sesi 1 terlebih dahulu. Oke. Nah, apa yang mau dipelajari pada sesi 2 ini? Sesi 2 ini kita akan belajar CSS Media Query dan juga nanti belajar membuat halaman registrasi ya. Nah, jadi nanti halaman registrasi kita akan tambahkan CSS Media Query. Kemudian juga belajar memasukkan gambar logo ke halaman HTML ya. Oke. Halaman registrasi nanti akan kita buat kira-kira seperti ini. Jadi simple saja halaman registrasinya, nggak ribet ya. Sederhana seperti ini. Jadi cukup ada nama, email, telepon, password ya, dan register seperti itu. Nah, nanti ada logo di bagian atasnya seperti ini. Oke. Nah, sebelum saya mulai pastikan teman-teman bisa memahami tentang CSS Media Query ya. Jadi CSS Media Query itu nantinya akan memungkinkan website tampil secara responsif menyesuaikan dengan ukuran layar atau screen dari device yang kita miliki. Nah, kuncinya nanti adalah bagian-bagian CSS itu harus sudah diatur di dalam CSS-nya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar di sini ya untuk apa tentang CSS Media Query ya. Jadi ada di sini responsive web design ya. Jadi ini di witrischool.com. Nanti what's media query itu diperkenalkan pada saat ada CSS 3 ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk menentukan kondisi-kondisi tertentu di mana layar itu nanti bisa sifatnya responsif ya. Sehingga nanti kalau kita akses di responsive design itu nanti langsung kebuka. Jadi seperti itu. Nah, nanti CSS Media Query itu akan kita tambahkan di halaman login ya. Di file login.css ya. Nanti juga pastinya masuk ke halaman login juga seperti itu. Nah, kemudian untuk halaman registrasi ya, registrasi.php, kita nanti akan buat file registrasi.php di dalam folder Bootstrap 5 ya. Nanti juga kita integrasikan dengan CSS login ya. Login CSS dan CSS Bootstrap ya. Jadi nanti kita akan integrasikan dua ini, kemudian nanti kita tes dengan browser ya. Pastikan SAM-nya udah aktif ya. Oke, baik. Nah, untuk tahap pertama kita akan belajar tentang CSS Media Query. Jadi contohnya gini. Misalnya kita mengakses halaman login ini. Nah, kemarin di CSS kita kan udah setting CSS-nya adalah seperti ini. Jadi halaman login itu dia 35% dari lebar layar ya. Jadi ini dari lebar layar ya. Ini dari lebar layar. Nah, jadi 35%. Nah, ini nanti akan terjadi masalah kalau teman-teman mengaksesnya menggunakan device yang ukuran layarnya kecil, misalnya menggunakan HP ya. Coba kita tes ya. Saya reload di sini. Maka nanti kalau kita kecilin layarnya, maka teman-teman bisa lihat bahwa di sini halaman loginnya jadi tidak terbaca. Betul kan? Nah, kalau dia di layar gede tidak masalah, tapi begitu nanti kita coba diakses di HP, kira-kira akan seperti ini.
Nah, oleh karena itu kita butuh namanya CSS Media Query ya. Jadi CSS Media Query ini nanti akan membantu teman-teman agar halaman login ini berperilaku responsif terhadap ukuran layar ya. Step pertama adalah di sini kalau kita pelajari ada contohnya seperti ini. Media only screen N. Nah, di sini ada max width. Jadi max width layar segini. Maka nanti kita coba ketik saja boleh, kita copy ya. Nah, saya taruh di sini. Jadi naruhnya sebelum login. Nah, ini untuk screen kecil. Ya. Maksimal misalnya 768 px ya. Pixel misalnya. Maka nanti kita tulis di sini, kita ketik saja seperti ini. Nah, kita akan kategorikan menjadi beberapa 3 screen aja. Jadi 3 ukuran screen. Ya, yang pertama nanti adalah maksimal 768 ya, ini 768 ya. Nah, ini 768 pixel. Terus minimal adalah berapa? Misalnya 1200 pixel dan minimal 1000 lah, 1000 pixel, minimal 1200 pixel misalnya. Kalau misalkan dijadiin 3 ya, 3 atau 2 aja lah ya, 2 ukuran aja lah, seperti ini aja. Jadi kita ambil aja misalnya 998 aja, 999. Oke, terus ini, atau kita lihat dari Witry ya, kita lihat aja Witry misalnya di sini berapa nih. Jadi teman-teman bisa lihat 768 600 ya, min width. Nah, ini di sini. Terus nanti banyak nih di sini, 992 saja kita pakai ya. 992. Jadi 992. Jadi yang pertama sini 992. Nah, ini minimal 993 ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di Witry tadi ya. Untuk belajar kita gunakan 3 ukuran screen aja ya. Pertama, kita pakai maksimal adalah 992 pixel ya. Maka nanti kita tulis di sini 992 pixel. Nah, di sini nanti kita mesti setting nih. Ini nggak mungkin 35% karena kalau 35% nanti kekecilan. Oke, kita set sini jadi 85% ya. Seperti ini. Nah, terus nanti ini kita copy ya. Kita copy lalu kita paste di bawahnya. Ya, maka nanti sini kita, nah kalau ini kan max width ya, maka nanti sini min width. Jadi perhatikan bedanya, sini max width 992, ini min widthnya harus 993 ya. Nah, seperti ini. Maka nanti di sini baru kita balikin ke 35%. Ya, perhatikan bedanya, ini 992. Di sini max widthnya adalah 85% dari ukuran layar. Sedangkan untuk yang min width, jadi bedanya sini max, sini min. Nah, nanti 993 pixel. Nah, di sini max widthnya kita set 35% ya. Maka nanti kita simpan. Save ya. Maka nanti begitu kita tes di browser, misalnya yang sini ya. Saya reload. Nah, nggak ada perubahan ya. Nah, nanti ngetesnya biasanya kita mesti clear history dulu ya, atau kalau nggak pakai incognito. Saya buka new incognito ya, localhost bootstrap 5 login. Nah, seperti ini ya, tetap. Cuma nanti kalau kita set, nah kelihatan ya. Jadi begitu dia masuk layar kecil, dia langsung akan membesar. Jadi kalau nanti di HP pun nggak masalah ya, tuh. Kelihatan transisinya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia layoutnya jadi responsif. Oke ya. Baik. Jadi kira-kira penerapan CSS Media Query secara sederhana seperti itu. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa aja ngeset lagi maksimal berapa, terus nanti ini minimal berapa, seperti itu. Boleh lebih dari 1. Oke.
Jadi secara CSS perubahannya di sini. Ada max width, ada min width. Oke, baik. Sekarang kita akan buat halaman berikutnya, ya, sederhana saja untuk media query. Nanti kita akan belajar lagi. Jadi kita akan bikin berikutnya adalah halaman registrasi, ya. Kita akan buat halaman registrasi. Caranya bagaimana? Nanti kita buat file registrasi di dalam folder Bootstrap 5. Nah, nanti di sana kita akan buat filenya. Terus kemudian kita akan buat di sini, ya, new file. Kita simpan, ya, dengan nama di folder utama, ya, registrasi.php, ya, .php. Kita simpan. Nah, nanti secara isi mirip banget dengan login, ya. Jadi kita ketik aja HTML5 tab, nanti halaman registrasi. Oke, jadi seperti kemarin kita integrasi CSS Bootstrap, ya. Nah, kemudian juga ada integrasi CSS login, ya. Nah, di sini seperti yang di login kemarin, ya, ini dia. Kita copy saja kalau malas ketik. Nah, kita paste di sini. Kelihatan, ya, ini bootstrapnya. Terus kemudian yang login CSS kita copy juga. Lalu saya tutup. Lalu saya enter di sini, saya paste lagi. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat apa namanya? Selain halaman login, nanti juga ada logo, ya. Oke, kita masukkan dulu div.login. Nanti teman-teman tekan tab, ya. Kalau muncul tab, di tab aja. Kalau setelah muncul kayak gini bisa di enter, ya. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah, maka nanti kalau kita tes di browser, ini berarti nanti Bootstrap 5-nya kita hapus, ya. Nanti akan ada halaman registrasi. Maka nanti begitu kita buka seperti ini jadinya, ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan apa namanya judul, ya. Kan desainnya seperti ini. Isi data pendaftaran Anda dengan lengkap dan benar, ya. Jadi di sini kita tambahkan P, kelasnya text center, tab aja. Nah, oke. Isi data pendaftaran Anda dengan lengkap dan benar. Oke, seperti ini kita simpan. Maka nanti kalau kita tes reload, ya, maka seperti ini, ya. Oke, kemudian kita tambahkan masih di div class login, ya, div.home group, ya, tab aja seperti ini. Nah, nanti kita tambahkan MB2 boleh, 3 boleh, 3 dulu, ya. Nah, kan di desainnya nanti cuman seperti ini, ya, nama lengkap, email, telepon, ya. Maka nanti di sini input di tab saja, type-nya text, name-nya nama underscore lengkap, terus kelasnya nanti form control, placeholder-nya nama lengkap, ya. Terus nanti required. Nah, ini ada yang lupa nih, formnya belum dibuat, ya. Oke, nggak apa-apa, kita tambahkan nanti. Nah, seperti ini, nama lengkap, ya. Kelihatan, ya. Nah, kita tambahkan formnya dulu, ya. Nah, nambahnya di atas ini. Form action. Actionnya kita pagar dulu. Metodenya post, ya. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa di bawah sini sebelum tutupnya juga kita set formnya, sehingga nanti seperti ini jadinya. Oke, perhatikan, ya. Ini form buka, ini form tutup, ya. Oke, next. Nah, teman-teman nanti bisa kopas nih, di copy saja, ya. Copy paste, nanti paste di sini, paste. Nanti di sini kita text, name-nya adalah apa tadi di desain kita, email, ya. Maka nanti sini type-nya email, name-nya email,
placeholdernya email ya, dan required ya, harus diisi. Save, maka nanti kalau kita tes di browser jadinya seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, next kita copy lagi ya, kita paste di bawahnya. Nah, di sini tipenya adalah teks, sini telepon. Nah, di sini placeholdernya telepon atau HP ya. Nah, required juga. Nanti kalau kita tes reload, nah seperti ini. Oke, next. Kita tambahin juga ya, kita copy saja. Kita paste. Ya, maka nanti di sini kita tambahkan teks lagi. Oh, tipenya password ya. Tipenya password. Name-nya adalah password. Ya, kemudian di sini password. Nah, seperti ini kita simpan. Nanti kita tes lagi di browser. Nah, seperti ini. Nama lengkap, email, telepon, dan password ya. Nah, kemudian kita tambahkan buttonnya. Ya, ini bisa di form group lagi. Grup, tab saja ya. Nanti tambahin MB3. Oke, seperti itu. Maka nanti di sini kita tambahkan button. Ya, buttonnya type-nya submit. Kelasnya button apa namanya? Sukses. Ya. Kalau di desain sih pakainya primary ya. Kita pakai primary. Kalau kemarin kan sukses ya. Oke, name-nya adalah submit. Oke, di sini nanti kita kasih di sini adalah register ya. Register. Kita simpan. Lalu kita tes di browser. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa buka Bootstrap ya. Bootstrap. Jadi kalau di Bootstrap nanti ada namanya button full width ya. Bootstrap. Nah, nanti kelasnya apa kita bisa lihat di sana. Nah, nanti full width button ya. Nah, di sana nanti ada namanya block button. Block button. Kita scroll bawah, ada nggak nih? Nah, ini dia. Kelihatan ya. Nah, namanya button block. Jadi kalau di desain kita kan ini full ya, maka teman-teman bisa nambahkan nanti kelasnya adalah button block seperti ini ya. Kita tinggal kalau males ngetik bisa kopas ya. Nah, di sini kita tambahin button block. Nah, seperti ini. Maka nanti kita simpan, lalu kita tes lagi di browser. Maka nanti jadinya seperti button block. Agak jalan. Oh, ini 4 ya, versi 4, versi beda. Bootstrap 5 ya. Bootstrap 5 berbeda soalnya. Nah, kita cari button block. Di sini pasti ada. Nah, ini dia. Oh, pakainya dgrip ya. Nah, dgrip. Nih. Dgrip ya. Maka nanti nambahnya bukan di situ tadi. Jadi teman-teman harus sering rajin baca dokumentasi ya. Saya pun nggak hafal semua kelasnya ya. Maka nanti button block ini dipakai untuk Bootstrap 4, sedangkan kita pakai Bootstrap 5. Grip ya. Dgrip di atasnya ya. Kita lihat sini dgrip ya, seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, nanti kalau kita tes di browser harusnya nggak jalan juga. Block button dgrip gap 2. Ini gap harusnya jaraknya ya. Oke. Kita tes dulu. Apakah harus di wrap sendiri? Kita tes dulu ya. MB3 tadi ya. Reload. Nggak bisa juga. Nah, berarti ada yang salah nih. Oke.
Kalau nggak kita copy saja, kita tes saja dalam sini, paste ya, kita tes ya bisa apa enggak. Nah ternyata harus di wrap sendiri ya, jadi dia harus di wrap sendiri. Jadi setelah form group ini dgrid-nya nggak bisa nih, dia nggak bisa digabung-gabung. Maka nanti di sini kita tambahin div class div titik d strip grid ya, tab ya. Nah maka nanti button ini kita pindahkan ke dalam ya. Jadi nanti teman-teman harus banyak rajin nyoba dan baca dokumentasinya, karena saya pun nggak hafal satu-satu. Jadi kalau biasanya ngetes ya dicoba saja. Oke, kita simpan ya, kita tes ya. Oke, reload. Please, nggak bisa juga. Button primary. Tunggu. Kok aneh? Coba kita tes saja ya. Kita tes lagi saja. Kita coba taruh di bawahnya. Nah, kita coba taruh bawahnya. Kita simpan. Nah, kita tes. Nah, ternyata bisa, ya kan? Membingungkan. Oke, coba kalau kita ganti jadi submit ya. Kita ganti jadi submit ya. Reload. Nah, ternyata bisa, nggak masalah ya. Oke, jadi ini kita buang saja. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Ini saya buang. Tabnya submit, nanti sini ganti jadi register. Kita simpan, lalu tes lagi. Nah, bisa kan ya? Jadi ternyata nulisnya harus ada ininya. Oke, terus kemudian kita set juga ukurannya button LG ya. LG large ya. Jadi nanti like register. Jadi nanti buttonnya lebih gede. Nah, seperti ini register. Nah, kemudian didesain ya. Jadi kelihatan ya sini ya. Jadinya seperti ini saja. Oke, register. Kemudian di bawah kan ada tulisan sudah memiliki akun, silakan login. Maka nanti di sini kita tambahkan P ya. Sudah memiliki akun. Ya, silakan login. Jadi ahref. Nah, kemarin udah buat login.php ya linknya. Silahkan login di sini. Nah, seperti ini kita simpan lagi. Maka nanti di browser kita tes reload. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan CSS-nya ya. Di login itu kita bisa tambahkan di login sini. Kita tambahkan di sininya A ya, di baris 5 text decoration none ya. Jadi setelah body teman-teman tambahin A nya. Maka nanti kalau kita tes di browser reload, oke, kita bisa, biasanya suka ini ya, suka nyangkut ya. Teman-teman harus rajin clear history biasanya. Jadi saya biasanya pun pakai incognito ya, new incognito. Jadi kalau teman-teman nanti nggak tampil itu bisa jadi karena CSS-nya belum load ya. Jadi kelihatan sini ya, login di sini ya kan. Maka nanti begitu diklik dia masuk ke halaman login. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan tampilkan data logo di atas ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama kita akan bikin folder images dulu ya. Buat folder images ya, images di dalam Bootstrap 5 ya, 5 ya. Oke, seperti ini. Jadi kita buat foldernya. Oke, kita ada di application, ada di mom ya, saya mom ya. Kalau teman-teman ada di sam ya, mom htdoc bootstrap 5. Nah, di sini kita buat new folder images ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti kita akan letakkan gambarnya di sini. Jadi kan tadi di sesi ini kan kita ada belajar
memasukkan gambar atau logo ke dalam HTML ya. Nah, sekarang kita cari logo Java Web Media. Oke, misalkan saya ambil ini ya. Ini saja. Ini saya simpan. Saya simpan di folder images tadi ya. Ada di, saya kasih nama logo Java Web Media. Oke, maka nanti dia akan masuk ke dalam folder ya. Nah, ini saya copy, saya masukkan ke dalam Bootstrap 5 images ya. Pastikan teman-teman paste di sini ya. Ya, cari logo atau apapun yang kalian punya, masukkan ke dalam Bootstrap 5 images di sini. Nah, sekarang caranya gimana? Kita akan buat di atas, bagian atas ini ya. Sebelum sebelum login, kita bisa tambahkan div titik logo login ya, seperti ini. Nanti kita tambahkan text center ya. Jadi silahkan nanti tambahkan di sini logo ya, logo untuk login. Nah, nanti sini end logo, terus nanti sini start form login ya, kelihatan ya di sini ya. Nah, ini logo ya. Terus nanti di sini sebelum closing body and login ya. Nah, di sini kelihatan ya. Kita akan letakkan di sini, kita gunakan img ya. Nanti images slash. Nah, ada di sini ya. Nah, file saya adalah logo javawebmedia.png. Strip javawebmedia.png. alt-nya kita kasih nama logo atau Java Web Media saja. Oke, kita simpan. Nah, nanti kalau kita tes kan hancur nih ya. Nah, jadi seperti ini kan. Maka nanti kita sedikit modifikasi ya, biar tampilannya lebih bagus. Nah, kita bisa tambahkan sini CSS. Jadi kan kita punya logo login ya. Ini logo login ya. Kita akan buat di stylenya CSS. Kita letakkan di sini ya, sebelum kelas login. Logo login. Ya. Ini kelas settingannya. Kelas logo login. Oke, logo strip login. Marginnya 0 ya. Nanti dalamnya ada logo strip login img ya. Kenapa? Karena di dalam logo login ini ada image ya. Maka nanti kita set width-nya adalah 100 px, height-nya adalah auto ya. Maka nanti kita simpan, kita tes di browser, maka nanti jadinya seperti ini ya. Terus kita tambahkan logo login itu margin di atasnya. Oke, di sini kan logo login ya. Kita tambahkan sedikit, kita ubah ya, margin top aja. Margin top ya. Kita set misalnya 30 px. Kita simpan ya. Save ya. Maka nanti kalau kita tes jadinya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini tampilnya. Kemudian teman-teman bisa custom lagi kalau misalkan kurang ya, misalnya kurang tinggi lah, misalnya 40 px. Kita save lagi. Terus margin bottomnya kalau teman-teman kurang ini bisa kita tambahin juga, misalnya minus 20 px. Nah, ini minus ya. Save, kita tes lagi tuh ya. Kalau kurang deket lagi bisa minus 30 px. Save, reload. Nah, seperti ini. Maka nanti kalau tes di browser tuh oke ya. Oke, form registrasi sudah selesai ya. Teman-teman bisa menambahkan sebenarnya misalkan di registrasi ini ya. Nah, ini kelihatan ya kelas logo loginnya dan img-nya.
Nah kemudian bisa aja teman-teman misalkan nambahin, kan kemarin udah belajar alert ya, misalnya alert apa gitu, teman-teman bisa tambahkan misalnya alert light ya di P-nya sini nanti. Jadi kalau kita lihat nanti jadi seperti ini, alertnya alert secondary boleh lah. Tapi kalau misalkan nggak suka boleh saja dibuang ya. Jadi nanti kan seperti ini, isi data pendaftaran dengan lengkap dan benar. Atau kalian boleh juga nambahin di sini misalnya H1 formulir registrasi ya. Kita tambahkan sini kelas text center. Nah seperti ini, kita simpan. Maka nanti kalau kita tes di browser, reload, nah seperti ini. Nah nanti teman-teman bisa ngatur CSS yang ini biar lebih rapi. Jadi misalnya di sini kan login H1, maka teman-teman bisa buka login ya. Kita atur di sini aja. Login, jadi titik login H1 ya. Misalnya font size-nya kita atur ulang, font size-nya adalah misalnya 24 pixel. Terus width-nya bold ya. Terus kemudian kita bisa tambahkan border bottom solid thin EEE misalnya. Maka kita simpan, lalu kita tes lagi, reload, maka nanti seperti ini ya. 24 mungkin kekecilan, bisa aja misalnya 28 deh. Kita simpan ya, reload lagi. Nah 28 seperti ini. Nah teman-teman kalau misalkan Pak jaraknya kurang, buka aja H1 nya, tambahin MB misalnya 3, MT 3 juga. Jadi margin bottom 3, margin top 3, kita simpan ya. Ini MB MT ini bawaan Bootstrap ya. Nah seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi form registrasi sudah selesai. Mudah-mudahan tutorial kita kali ini ada manfaatnya ya. Jadi halaman login sudah, halaman registrasi juga sudah. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.